Wolf dari Selena Gomeznya nih Smartizen. Yay, 106 dia Untirta Smart and Energetic. Okay, good morning. I forget, is it morning or afternoon? But okay, just say it. Good morning Smartizen semua. And what's up? I hope you guys are doing well today, because this time during the next 2 hours you guys are all with me. And we're gonna talk more about, something interesting again, which is, it's still keep a secret, right? But you guys in Dialog Siang, wow, I will accompany your all activities to be more knowledgeable, because Smartizen, you have to smart and energetic. Oke, dua I love you-nya dari Isyana nih Smartizen. Nah, balik lagi sama Yusi tentunya. Nah, di dialog siang ini kita bakal membahas tentang sedikitnya ya, kayak lebih ke low-low gitu deh. Smartizen tahu kan bahwasannya kemarin-kemarin tuh banyak banget pro dan kontra revisi Undang-Undang ITE gitu kan. Nah, maka dari itu nih Smartizen, Yusi hari ini bakal membahas tentang pro kontra rencana revisi Undang-Undang ITE itu sendiri. Nah, untuk penjelasan di awal ya kan, pada tanggal 15 Februari 2021 kemarin, Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Nah, revisi yang dimaksud ini mencakup pasal-pasal karet nih Smartizen, yang istilahnya penafsirannya itu bisa beda-beda seperti itu kan. Dan juga bisa diinterpretasikan secara sepihak aja gitu. Rencana ini itu akan dilontarkan usai sejumlah warga lapor menggunakan UU ITE dalam beberapa waktu terakhir. Waduh, karena kan banyak penafsiran yang berbeda-beda juga tuh Smartizen dari setiap kepala gitu kan. Nah, keinginan dan rencana presiden tersebut tentunya menuai berbagai pendapat dari masyarakat. Ada yang pro nih, ada juga yang kontra. Tentu aja kan, namanya juga revisi undang-undang juga gitu loh. Jadi pasti ada aja pihak-pihak pro dan kontranya. Salah satunya nih Smartizen, Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi FHUI, Alan FG Wardana, menyampaikan bahwa wacana revisi Undang-Undang ITE itu sudah lama ternyata. Tapi tidak hanya menyangkut fenomena saling lapor aja ya. Di satu sisi UU ITE juga dianggap memiliki dimensi positif gitu sebagai sarana pembatasan bagi kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Wow, kita banget sih ya berekspresi dalam ruang digital tuh. Nah, tapi di sisi lain juga UU ITE ini dianggap negatif gitu loh, karena adanya ya pembatasan tersebut secara vertikal dianggap sebagai pemicu fenomena saling lapor-melapor, kayak yang atuh baper gara-gara dibuatin status misalkan kayak gitu-gitu nih. Bahaya banget kan Smartizen kalau ada seperti itu. Nah, apalagi informasi istilahnya transaksi elektronik ini sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu nih Smartizen, daripada aku ngoceh sendiri gitu kan tentang UU ITE ini, bagaimana baiknya, bagaimana seharusnya, bagaimana yang terjadi gitu loh di Indonesia ini, mari kita diskusikan asik topik-topik ini dengan sadis atau sahabat diskusi kita. Smartizen pengen tahu gak siapa? Gila, keren banget sih ini sadis kita. Jadi tetap stay tune ya, karena setelah ini kita bakal membahas lebih lanjut nih tentang garis besar apa itu Undang-Undang ITE sendiri. Seperti itu Smartizen, stay tune, karena Yusi bakal puterin lagu-lagu dulu deh biar Smartizen tidak galau-galau banget di siang hari ini. Cinta 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 dari Wizzy and Sandy Sandoro nih Smartizen. Keren banget nih mengawali hari dengan lagu Cinta Cinta Cinta. Asik, 3 kali cinta. Jadi berapa ya 3 kali cinta? Yaudah hitung aja sendiri kali ya Smartizen. Nah, seperti yang udah Yusi janjikan bahwasannya di
segmen ini kita akan membahas tentang ya kan, tentang apa nih Smartizen? Tentunya tentang sebentar saya lupa. Oke, tentang pro dan kontra rencana revisi Undang-Undang ITE di Indonesia. Nah, tadi kan Yusi udah ngejanjin sesuatu kan ke Smartizen semua, bahwasannya Yusi punya sahabat diskusi nih sekarang. Asik, udah gak sendiri lagi Smartizen. Sahabat diskusi kita adalah dosen bidang hukum pidana Untirta. Nah, nama beliau adalah Dr. Rena Yulia Nuriani SHMH. Boleh kalian Smartizen kita sapa-sapa sedikit nih buat ya biar Smartizen tahu sahabat diskusi siang ini gitu kan. Kita cek sound dulu. Halo Ibu Rena Yulia Nuriani. Halo, Halo. halo, selamat Oke, pagi. selamat pagi juga. Ibu, aku manggilnya siapa nih? Ibu Rena, Yulia, atau Nuriani? Bu Rena aja. Bu Rena aja. Oke, Bu Rena. Nah, jadi kan Yusi tuh udah bilang nih Bu Rena di tadi awal-awal banget ke Smartizen bahwasannya kita bakal membahas tentang revisi Undang-Undang ITE itu sendiri, Bu. Aha, Aha. Nah, jadi nih, Bu. apa ini Aha. orang-orang pada pengen revisi Pak? Aduh, aduh, aduh. Saya tidak tahu. Oh, Oke. tidak tahu. Maka dari itu kita clearkan sekarang ya Bu ya. Bisa ya Bu? Oke. Nah kalau gitu ya sih boleh tanya nggak nih secara garis besar itu ya, Undang-Undang ITE itu sebenarnya apa sih? Terus sebenarnya apa aja yang diatur di dalam Undang-Undang ITE itu Bu? Nah, jadi sebetulnya secara garis besar Undang-Undang ITE itu kan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gitu ya. Jadi Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Biasanya penyebutan undang-undang kita di Fakultas Hukum kayak gitu. Oke. Nah isinya itu kan berbagai hal tentang bagaimana melakukan transaksi elektronik gitu di dunia maya kan gitu. Cuma di dalamnya ada perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam pasal-pasal yang bisa berakibat adanya pidana atau adanya sanksi. Gitu. Misalnya lain yang ada kesusilaan, kemudian ada pencemaran nama baik gitu, ada penghinaan, ada ujaran kebencian di elektronik tadi gitu, sehingga itu bisa mengakibatkan pidana. Nah pasal-pasal itu yang kemudian hari ini orang-orang menganggap menjadi kontroversi karena dianggap terlalu elastis dan multitafsir gitu, sehingga orang menulis sesuatu di media sosial atau di elektronik itu lalu kemudian dianggap melakukan perbuatan pidana gitu. Oh seperti itu ya Bu. Aduh, tadi juga sedikit disinggung nih sama Ibu Rena katanya kenapa sih mau merevisi. Nah itu sebenarnya ada apa sih Bu? Karena gini, pasal misalnya ya pasal 27 ayat 3 misalnya itu kan terkait dengan barang siapa mendistribusikan atau apa ya istilahnya itu, lalu kemudian pasal 27 itu kan jadinya malah bisa menjerat orang yang misalnya gini, misalnya ada seorang korban kekerasan perempuan nih karena kemarin Hari Perempuan itu misalnya. Oke. Misalnya ada perempuan korban pelecehan seksual melalui dunia maya misalnya ya, chat ataupun misalnya melalui telepon gitu. Lalu kemudian si orang itu merekam teleponnya atau chatnya di SS, lalu kemudian dilaporkan ke polisi bahwa saya sudah menjadi korban ini gitu. Nah kan yang ada malah dia yang kemudian menjadi pelaku mengunggah gitu, kalau dia mengupload itu mengunggah sesuatu yang rahasia itu tadi yang memuat unsur kesusilaan gitu, padahal kan I see. korban gitu. Ini kan pernah terjadi terhadap guru itu loh, guru yang kemudian dilecehkan oleh anggota dewan, bukan anggota dewan, oleh kepala sekolahnya, lalu dia curhat ke anggota dewan, lalu nyampe ke polisi, malah yang kena menjadi si gurunya tadi adalah pelecehan melalui dunia maya tadi. Oh, Gitu. seperti itu. Jadi I see. pasal itu mengatur tentang perbuatan, tetapi kemudian karena multitafsir malah bisa
kenanya itu ke si korbannya gitu, karena si korbannya dianggap mengunggah informasi yang memuat unsur ataupun dari kesusilaan gitu, padahal dari kesusilaan itu dia menjadi korban dalam delik itu gitu. Waduh, benar-benar multi tafsir berarti ya Bu ya? Nah, jadi terlalu, makanya disebutnya itu pasal karet. Pasal karet, betul betul. Akhirnya ya karena elastis tadi gitu, ya Betul betul. tergantung siapa yang menafsirkan ya. Nah, Kamu kamu kan yang mengunggah, berarti kamu dong yang melakukan apa menyebarkan informasi itu, berarti kamu gitu. Itu ya sih, jadi ke iya sana gitu iya. loh. Iya iya benar benar Padahal benar. dia di dalam konteks informasi yang diunggah itu, dia itu menjadi korban gitu. Betul, betul, betul. Aduh, Nah, gemes ya Bu ya, gemes ternyata undang-undang iya. multitafsir tuh gemes sekali. Tapi tahan dulu Bu, karena beberapa lagu sudah menunggu nih ternyata nih. Aduh. Jadi buat Smartizen semua Aduh, tetap stay tune. Oh iya, Ibu nanti manggilnya ke sahabat yang nonton-nonton kita adalah Smartizen ya Bu. Karena oh smart Smartizen, and oke. energetic. Ya, betul sekali. Kalau gitu enjoy the music Smartizen. Oh my god, let you down NF. Keren juga nih buat pagi-pagi ya kan. Jadi makin semangat. Tapi please don't let me down dong. Masa let me down? Let you down gimana sih nih? Tapi gak apa-apa, namanya juga music kan Smartizen. Jadi kayak ekspresinya itu beda-beda gitu loh. Nah, balik lagi sama Yusi, kita tetap membicarakan tentang revisi Undang-Undang ITE di Indonesia. Pro kontranya khususnya bersama Ibu Rena, seorang dosen hukum pidana Untirta. Nah, kita cek sound lagi ya. Hello hello ke Bu Rena. Halo Ibu, balik Halo. lagi. Ya, Halo. ya, masih ada, masih ada. Oke, sip. Nah, lanjut ya Bu. Hmm. Kita membicarakan tentang, oh iya tadi kan sudah ya tentang kayak garis besarnya itu apa sih shortizen kayak gitu kan. Bu Rena sudah menjelaskan itu. Dan sekarang itu Yusi mau tanya kayak kenapa sih Bu kayak ITE itu harus diatur dalam undang-undangnya? Itu deh kepo deh aku. Jadi gini, sebetulnya Undang-Undang ITE ini untuk merespon Mhm. kejahatan-kejahatan dunia maya, gitu. Kejahatan cyber crime atau kita istilahnya. Cybercrime, Karena oke. itu selalu berkembang mengikuti perkembangan manusianya. Mhm. Kalau dulu kejahatannya disebutnya konvensional, karena orang ngebunuh, orang mencuri, ngambil di bawah bantal gitu ya. Mhm. Orang mencuri ngambil di dompet gitu, atau di tas, di jamret, itu kan konvensional tuh. Tapi sekarang Konvensional. orang udah mencuri pakai, Betul. tiba-tiba di ATM nggak, tiba-tiba kartu kredit kita ada tagihan. Nah, Hmm. itu kan perkembangan kejahatan yang menggunakan teknologi gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu diatur undang-undang yang juga mengakomodir perbuatan-perbuatan yang memang menggunakan teknologi gitu. I see. Nah, sehingga supaya supaya cybercrime ini juga tetap bisa ditanggulangi, bisa ditegakkan hukumnya. Hanya kemudian dalam undang-undang ITE ini yang sekarang menjadi heboh itu adalah Mhm. ada perbuatan-perbuatan yang kejahatan yang masuk kategori kejahatan konvensional Mhm. seperti pencemaran baik, susila, itu kan kejahatannya konvensional gitu. Maksudnya kejahatan konvensional itu apa ya? Maksudnya kejahatannya biasa aja yang juga terjadi di dunia nyata. Hanya Oke. kemudian dilakukan melalui media elektronik gitu. Sehingga di dunia maya. Nah, undang-undang ITE akhirnya mengatur ini gitu. Karena kan perkembangan nih. Iya betul betul. Namun pemidanaan terhadap perbuatan ini menjadi permasalahan yang lain akhirnya gitu. Seperti banyak kasus tadi yang saya sebutkan gitu, kasus ibu-ibu guru itu, kemudian ada Mhm. kasus ya kan yang tentang apa ID gitu, yang ngomongin tentang ID, bikin status ID gitu kan, Iya iya. berbagai banyak banget kasusnya. Oh seperti itu. Ya media sosial juga kan memang memang karena lebih liberal ya di media sosial tuh kita dibebaskan gitu. Maka dari itu mungkin dibuat juga undang-undang ITE ini ya untuk membatasi. Tapi juga ada beberapa yang menyalahgunakan justru.
untuk membatasi tadinya, tapi Aha, kemudian ada juga yang merasa dibatasi kebebasan dibatasi. berpendapat. Kan Iya, gitu. iya, iya. Akhirnya kan merasa saya nggak boleh kritik pemerintah. Loh kok saya nggak boleh ngomong ini kan kenyataan gitu, ini kan kritik gitu. Kita bukan mencemarkan nama baik misalnya. Iya, iya. Nah, inilah yang kemudian menjadi kesalahan gitu. Oke. Berarti ya tergantung juga ya Bu, orang memandang Undang-Undang ITE ini sebagai pembatas atau batasan gitu. I mean like dibatasi atau membatasi. Nah, Aduh. nah itu maksudnya, padahal kan spiritnya tadinya undang-undang ini ingin mengakomodir perkembangan kejahatan yang di dunia maya gitu, Mhm. kejahatan cyber tadi atau Iya, iya. crime, supaya jika orang melakukan kejahatan dengan menggunakan teknologi atau media elektronik, maka dia tetap bisa ditegakkan hukumnya gitu, sehingga orang yang merasa dirugikan itu tetap bisa terlindungi oleh undang-undang gitu kan. Betul, Kalau betul. misalnya dulu kita dicuri uang kita, dijamret ataupun dicuri dari rumah, diambil gitu ya, Mhm. nggak barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum sebagian atau seluruhnya gitu, diancam pencurian Mhm. 12 tahun, itu kan terbukti dengan mudah di depan muka kita bahwa dia udah ngambil tuh itu motornya, itu Betul, uangnya. betul. Nah, kalau kita dicuri dari ATM kita, tiba-tiba rekening kita berkurang, kartu kredit kita ada tagihan, kan kita nggak bisa membuktikan Iya, ini betul. gimana ya, curi apa. Nah, karena itu menggunakan teknologi gitu kan. Iya. Nah, undang-undang ini sebetulnya melindungi itu tadinya Oke. gitu kan, melindungi itu gitu, kejahatan-kejahatan seperti itu. Ketika sekarang ada perbuatan asusila, Mhm. penghinaan gitu, pencemaran nama baik gitu, Mhm. yang yang dilakukan melalui media Media elektronik gitu. elektronik. Iya, betul. Nah, tapi kemudian ya banyak kasus yang dianggap, loh ini kok saya jadi korban gitu oleh gitu. Iya, 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 I see. Aduh, ternyata itu salah satu polemiknya ya Smartizen. Jadi kayak Nah, polemik. ada aja gitu. Ya namanya juga depends on people-nya kali ya. That's why tadi Yusi bilang bahwasannya itu tergantung kita, itu dibatasi atau membatasi justru seperti itu. Betul. Jadi pasal pasal 273-nya itu karena dia mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik gitu. Mhm. Maka ada yang ini bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat Hmm, gitu. hmm, 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 hmm. I see. Ya gitu, ini nggak boleh nih gitu orang ngomong begini gitu, karena ini I masuk dalam see. kategori penghinaan dan pencemaran nama baik gitu melalui media informasi dan teknologi gitu. Tapi kemudian orang berpikir, loh berarti saya tidak bebas lagi berpendapat dong, berarti kebebasan saya berpendapat ini menjadi dibatasi oleh undang-undang ITE gitu. Tapi Oke, sisi oke. lain orang yang merasa dihina, oh saya udah dihina nih, saya udah dicemarkan nama baik saya, seluruh dunia maya tahu gitu bahwa saya seperti itu misalnya kan. Iya, iya. Kalau penghinaan itu kan di depan muka umum, misalnya Aha. saya ini, kalau saya kan nah ini kita kan berdua nih ya, tapi kemudian live streaming YouTube, nah ini menjadi di muka umum gitu pada akhirnya gitu. Jadi kalau saya Oke. cuma berdua Aha. menghina kamu, Aha. nah itu Gak masuk masalah nggak masuk ya. menghina. Oke. Ini berdua nih, tapi Aha. live streaming masuk jadi UU ITE juga umum gitu gitu ya. gitu. Oke, Jadi kalau berdua Smartizen. di kamar mandi Aha. enggak gitu. Jadi seperti itu Smartizen, maka Smartizen semua harus bijak ya kan dalam istilahnya memikirkan sesuatu gitu loh. Sebenarnya ini bukan pembatasan tapi membatasi seperti itu Smartizen. Tapi Smartizen kalau masih kepo-kepo jangan kemana-mana karena ada yang request lagu nih. Katanya Kak Yusi bisa puterin gak? Andai kau datang kita puterin aja kali ya Bu. Boleh boleh. Oke, kita puterin buat Smartizen tercinta dari Noah nih. Nah, Smartizen balik lagi sama Yusi tentunya. Tadi udah Yusi puterin ya dari Noah lagunya ya kan. Smartizen bisa minta lagu lain atau request lagu lain juga boleh, kalau ada langsung Yusi puterin. Nah, kita tetap membahas ya Smartizen tentang
pro dan kontra revisi Undang-Undang ITE itu sendiri. Masih bersama Ibu Rena di sini. Halo Ibu. Masih ada di sini. Halo, Smatizen. Oke, halo. Nah, balik lagi sama Bu Rena nih tentunya. Untuk semua yang mau tanya-tanya mengenai UU ITE juga boleh ya, Smartizen. Tapi di sini Yusi tetap dong harus Yusi dulu yang nanya nih. Soalnya masih agak kepo banget sama ITE ini UU ITE ini sendiri. Nah, kan tadi udah kita banyak ngobrol ya, Bu, tentang istilahnya UU ITE ini ternyata multitafsir dan depends on people who are into it gitu loh intinya. Tapi di sini dia sih mau nanya tentang pandangan Ibu sendiri gitu loh tentang rencana revisi Undang-Undang ITE ini, Bu, di Indonesia bagaimana, Bu? Ya, kalau saya sih menurut pandangan saya memang perlu adanya revisi Undang-Undang ITE terkait pembatasan pasal-pasal yang dianggap pasal-pasal karet selama ini gitu. Misalnya pasal 27, 28, 29 yang kemudian pasal itu di lapangan dalam penegakan hukumnya bisa menimbulkan korban yang sebenarnya dalam kenyataannya bukan korban. I see. Jadi memang perlu ada revisi, tetapi sebetulnya ini undang-undang ini kan tadinya tahunnya tahun 2008 nih, 11 2008. Jadi sebetulnya udah pernah revisi sekarang menjadi tahun Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Nah, cuma revisinya batas kepada pemidanaannya saja, sanksinya terhadap sanksi pidananya yang menjadi berbeda gitu, menjadi berubah gitu maksudnya. Yang tadinya 6 tahun menjadi berapa. Nah, sekarang revisi yang sekarang itu seharusnya lebih kepada konten atau muatan unsur-unsur pasal-pasal, terutama pasal-pasal yang dianggap pasal karet, pasal 27, 28, 29 itu yang membatasi kebebasan berekspresi, kemudian dianggap penghinaan, dianggap pencemaran nama baik, dan juga terkait dengan delik susila, juga terkait dengan sara, adanya unsur sara. Jadi memang perubahannya itu harus lebih kepada perumusan pasal yang memang dianggap pasal karet. Oke, berarti Ibu setuju ya dengan adanya perlu adanya revisi Undang-Undang ITE ini ya, Bu? Iya, menurut saya perlu, karena udah banyak seperti tadi yang Ibu Guru itu siapa namanya, baiknya. Baik itu dia kan dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE karena dia melaporkan bahwa dia adalah korban delik susila yang melalui media teknologi, melalui HP. Tapi kemudian dia menjadi pelaku pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu. Atau misalnya ada kasus yang bukan lucu ya, tapi maksudnya lucu sih. Ada kasus yang aneh gitu, misalnya Vanessa Angel, ingat kan? Dia kan prostitusi tuh. Iya. Ya kan? Terlibat prostitusi gitu. Secara konvensional, secara di dunia nyata, dia itu terlibat kasus prostitusi gitu. Tapi kemudian prostitusinya online. Dia menawarkan jasa gitu ya, jasa prostitusi, menawarkannya secara online. Akhirnya yang dia itu dijerat bukan karena dia menjadi bagian dari prostitusi, tapi karena dia melanggar pasal 27 ayat 1 gitu. Undang ITE gitu. Jadi dia karena dia dianggap mengunggah konten kesusilaan. Nah, dia kan melakukan prostitusi, bukan gimana ya maksudnya tuh. Iya, Bu. Dia tuh iya gitu, tapi kemudian dia dikenakannya karena tidak bisa kan gimana caranya. Jadi mengungkap dari kesusilaan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE gitu. Kan gimana sih gitu kan. Ya akhirnya perbuatan yang memang dilakukan oleh si pelaku itu menjadi tidak dikenakan apa ya, targetnya gitu ya. Tapi dia dianggap mengunggah muatan prostitusi gitu. Padahal kita tahu bahwa dia itu
di dunia nyatanya itu melakukan perbuatan itu gitu. Nah kebalikannya dengan Baik Nuril itu yang dia korban dari perbuatan kesusilaan, dari susila orang lain, dan dia rekam bukti, kemudian rekamannya dia laporkan, dia kena dong karena dia sudah merekam itu. Kan jadinya liar gitu ya, tahu nggak liar sih? Tahu. Pelit. Tenang, saya orang Sunda. Cheers. Kan jadinya pabelit gitu. Jadi undang-undang ITE ini jadinya menyasarnya tuh kemana-mana pada akhirnya karena multitafsir, elastis, memantik polemik pada akhirnya. I see. Wow, seru banget ya ngobrolin tentang pro dan kontra UU ITE ini, Smartizen. Jadi pada intinya ternyata UU ITE ini perlu direvisi menurut Bu Rena karena ya itu mengandung banyak. Tapi terkait dengan pasal-pasalnya, pasal-pasal karetnya ya yang Iya, pasal 27, 28, 29 ya Bu ya. Ya terkait kontennya itu. Terkait konten dan muatan. Pasalnya gitu. Iya betul, seperti itu Smartizen. Jadi Smartizen semua di sini kembali lagi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Sebenarnya sih itu ya kan. Kita harus ya udahlah baik-baik aja lah, nggak usah cari masalah gitu loh. Jadinya kan ini UU ITE ini tidak sesuai target malah ya Bu ya jadinya ya. Iya. Jadi apa ya? Padahal kan tadinya dia ingin mengikuti perkembangan kejahatan yang menggunakan teknologi. Iya betul. Kayak jika ada orang yang melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana teknologi atau disebut dengan cybercrime, itu bisa bukan penegakannya gitu tanpa kita beralasan bahwa belum ada nih hukum yang mengatur terkait dengan ini kan gitu. Nggak ada nih undang-undang ITE gitu kan. Dia mengatur perkembangan gitu. Tapi kemudian ada pasal-pasal yang mengatur perbuatan-perbuatan konvensional yang memang dilakukan menggunakan elektronik gitu. I see, that's the point Smartizen. Jadi kalian semua harus kembali lagi ingatkan bijak bermedia sosial. Bijak juga dalam melakukan sesuatu. Tapi tenang aja, David Guetta fit Zara Larson. Aduh, tuh kan lidah aku biasa lidah Perancis lah ya. Zara Larson bakal lewat dulu nih. This one for you. Animal Neon Trees yang menuntun kita ke segmen review Smartizen. Waduh, udah segmen review aja nih. Tentu aja dong, karena udah pukul 11.48. Jadi mengharuskan aku buat mereview ulang tentang apa aja yang telah kita bicarakan selama 2 jam ke belakang tadi bersama Ibu Rena sebagai dosen hukum pidana Untirta. Wow. Tadi Smartizen udah sempat dijelaskan sedikit ya bahwasannya UU ITE ini adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik Smartizen. Nah, jadi kenapa istilahnya mengandung banyak polemik dan juga pro dan kontra gitu kan tentang UU ITE ini karena ada beberapa pasal yang dimana itu tuh masih terdapat multitafsirnya seperti itu. Jadi kayak pasal 27, 28, 29 gitu yang mengenai konten atau muatannya yang tadi dijelaskan oleh Bu Rena seperti itu Smartizen. Jadi Smartizen semua ini diharapkan untuk bijak lagi dalam bermedia bermedia sosial Jadi Smartizen juga istilahnya ya udahlah ya, jika ada sesuatu hal tolong selesaikan dengan kekeluargaan dulu itu karena hukum pidana itu sendiri menurut sifatnya maksudnya adalah ultimatum remedium atau sebagai sarana terakhir di mana tidak ada hukum-hukum lain yang bisa menanganinya kayak gitu. Jadi tidak gampang atau tidak semuanya bisa dipidanakan secara langsung. Jadi kalau misalkan bisa disepakati secara kekeluargaan istilahnya di handle gitu kan, kenapa tidak gitu Smartizen. Jadi seperti itu ya Smartizen. Terus juga saran dan harapan dari Bu Rena terhadap pemerintah kita, pejabat-pejabat, bapak dan ibu di luar sana yang menduduki jabatan dimana sebagai wakil rakyat katanya,
tolong seharusnya ya kan bisa menciptakan undang-undang yang tidak bermasalah dan tidak multitafsir, karena justru akan membuat istilahnya undang-undang tersebut digunakan di mana tidak sesuai targetnya. Seperti itu, ibu-ibu dan bapak-bapak pejabat di luar sana, wakil rakyat kita ya kan. Jadi seperti itu, dan buat masyarakat Indonesia juga harus smart and energik. Oh, gak gitu ya. Harus smart dalam bermedia elektronik seperti itu. Jangan gegabah istilahnya lah ya, karena apa yang kamu lakukan itu yang kamu dapat nantinya. Just itu aja Smartizen review kita hari ini. So I hope you guys can understood all the material or the topic that we have to talk before gitu kan. Jadi aku harap sih kita sama-sama punya wawasan lebih sekarang dong, karena kan jadi tahu nih UU ITE itu sebenarnya tadinya dibuat untuk ini loh, agar membatasi dan melindungi korban-korban yang ada di media sosial misalkan seperti itu, tapi justru malah menjadikannya polemik gitu kan. That's why kita harus sebijak-bijaknya dalam menggunakan media elektronik. But don't go anywhere Smartizen, karena masih ada 10 menit bersama Yusi. Asik, 10 menit bersama Yusi itu masih sangat lama ya kan. Jadi tetap stay tune, karena setelah ini Yusi mau puterin lagu-lagu hits lagi untuk kita anak-anak muda, smart and energiknya gitu loh. Go anywhere and enjoy the music. 2002 and Mary, itu keren juga sih Smartizen ya. Diharapkan untuk tetap jaga jarak. Bentar, ini bukan jaga jarak lagi nih. Kayaknya ada. Okay, that's it. Smartizen semua, halo, karena udah pukul 11.59 ya kan. Seperti yang udah tadi Yusi bilang, bahwasannya Yusi harus pamit undur diri dari program ini. Tapi jangan khawatir, karena Yusi bakal balik lagi di hari esok di jam yang sama pukul 10 sampai 12 siang. Lalu juga di dialog senjanya nih Smartizen pukul 3 sampai 5 sore. Jadi kalian semua yang ngasih kangen-kangen, mungkin kita bisa bertemu besok lagi kali ya. Iya kali ya. Sorry banget kalau misalkan ada salah-salah kata. Semoga kita bisa bertemu di keesokan harinya gitu loh. Happy terus Smartizen. I hope you doing great today. And ya maaf ya kalau misalkan dialog siang harus undur diri, dan Yusi pamit undur diri. Goodbye. Assalamualaikum semua.